La quwwata illa billah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sana enggak ente Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKN Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kemuliaan ukhrawi. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ridha Allah Subhanahu wa taala fi khair wa lutuf afiyah. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyebab penyesalan di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, orang-orang sekitar kita, keluarga kita, dan semua makhluk. Mudah-mudahan semua nikmat mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung, yang mulia mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bisa kembali bertemu di dalam majelis ilmu, di dalam majelis ta'lim, di dalam majelis membahas akan syama'il, sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengarah kepada lebih cinta kepada beliau, lebih merindukan beliau, dan lebih sempurna di dalam mengikuti napak tilas sunnah-sunnah beliau, khususnya di akhir zaman yang semisal ini, menghidupkan sunnah-sunnah beliau di antara amal yang termulia dan terutama. Man ahya sunnati inda fasad ummati falahu ajru sab'ina syahidan wa fi riwayat falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat rusaknya umatku, maka bagi dia pahala 70 orang mati syahid. Dalam riwayat yang lain, bagi dia pahala 100 orang mati syahid. Maka perhatian kepada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didasari atas cinta, yang didasari atas ilmu, bukan didasari karena faktor-faktor lain. Terkadang orang melakukan sunnah faktornya entah kesombongan diri, entah kepingin tampil beda, atau kepingin menunjukkan kelompoknya dan lain sebagainya. Padahal yang teristimewa pandangan seorang muslim adalah niru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari niat-niat yang jelek, dari niat-niat yang rendah. Kita kepingin amal-amal kita murni karena Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari pembahasan kita pada waktu yang lalu adalah hadis Rasulullah yang menyebutkan akan dosa-dosa besar, dan kita berbicara akan posisi duduknya Rasulullah. Ya, selain
sabda Nabi yang memberikan petunjuk, ala uhdithukum bi akbaril kabair, maukah kalian memberi petunjuk akan dosa besar paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Nabi bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, musyrik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Posisi Nabi pada saat itu wakana muttaqian. Nabi bersandaran bersandaran dengan sikunya Nabi. Kemudian wajalasa Rasulullah, Nabi kemudian duduk. Nabi kemudian bersabda, wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, sumpah palsu, sumpah palsu, sumpah palsu. Ulang-ulang nama Nabi. Fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Rasulullah mengulang-ulang kata sumpah palsu tadi. Sumpah palsu, sumpah palsu. Ulang-ulang tadi. Sampai kami berkata, semoga Nabi diam. Ya, sahabat berkata semoga Nabi diam, bukan karena nggak kepingin dengarkan suaranya Nabi, bukannya nggak kepingin dengarkan hadis Nabi, tapi karena para sahabat merasakan beban berat yang ada di dalam batinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beratnya syahadatuz zur, beratnya sumpah palsu, kesaksian palsu. Ya, syahadah berarti kesaksian. Kesaksian itu berarti berhubungan dengan orang lain. Ya, meskipun secara umum bohong itu adalah dosa besar, sehingga pernah kita sebutkan hadis Nabi ditanya yasrikul mukmin, apakah orang mukmin bisa mencuri? Nabi menjawab mungkin orang mukmin mencuri. Ayatul mukmin, apakah orang mukmin berzina? Mungkin berzina. Ayasrabul khamr al mukmin, apakah orang mukmin minum khamr? Mungkin. Tapi ketika Nabi ditanya ayatul mukmin, apakah mukmin berdosa? La, tidak. Orang mukmin tidak berdusta, tidak berbohong, karena bohong tersebut sifatnya orang-orang kafir. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis juga, jikalau satu orang sahabat ketahuan bohong, maka jatuh pandangan dia di tengah masyarakat yang lain, hatta dhaharat minhu annahu ahdatsa taubatan shadiqah, sampai nampak di tengah masyarakat kalau dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh. Secara sungguh. Berat sih kadang-kadang ya, apalagi kalau berhubungan dengan orang lain. Sehingga tidak jarang sebagian orang berpandangan bahwa bohong itu menyelamatkan dirinya. Padahal tanpa dia sadari, dia terselamatkan dengan bohong itu, tapi dia terjerumus kepada keniscayaan yang dia harus bohong lagi untuk nutupin bohong yang tadi. Akhirnya dia terpaksa untuk bohong lagi. Nanti akhirnya juga terpaksa untuk nutupin bohong kedua. Nanti terpaksa lagi nutupin bohong ketiga. Demikian seterusnya, nggak ada selesai-selesai. Ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-127. Wa bihi ilahi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Syuraih an Ali bin Akmal. Ali bin Akmal seorang tabi'in ya, masyhur, termasuk orang yang fiqh, diterima di kalangan para muhaddisin. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Juhaifah. Abi Juhaifah ini pernah kita bahas, seingat saya. Dia namanya Wahab bin Muslim. Wahab. Beliau Abi Juhaifah ini termasuk min sigharis sahabah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Abi Juhaifah belum balik. Abi Juhaifah belum balik. Ya, tapi kecil-kecilnya sahabat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak tertandingi oleh wali setinggi apapun di setelah zaman sahabat. Ya. Kalau disebutkan di antara sabda Rasulullah kepada Abi Juhaifah, pernah suatu ketika di majelisnya Rasulullah, Abi Juhaifah Wahab ini masih kecil, dia bersendawa. Kemudian Nabi bersabda, angka ya hada. Jangan kayak gitu. Innahu
Man Man aktsara syubuhu fid dunya talajuhu fil akhirah. Barang siapa yang panjang, barang siapa yang banyak kenyangnya di dunia, maka dia panjang laparnya di akhirat. Maka katanya Abu Juhaifah sejak saat itu, kalau aku makan siang, aku nggak makan malam. Kalau aku makan malam, aku nggak makan siang. Masih kecil ya, tapi menerima sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ya, demikianlah sahabat Tuhan, mengambil sesuatu itu dengan kesungguhan. Berbeda dengan mayoritas kita. Kalau mayoritas kita biasanya Allah tak haram aja buat gitu ya. Kalau dikasih tahu tentang suatu etika, suatu adab, suatu akhlak, memangnya haram. Kalau nggak haram kenapa untuk urus? Gitu. Padahal etika itu mestinya lebih mengantarkan kepada raf'ud darajat, tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sama tadi urusan apa itu, nggak kenyang kali, nggak sering kenyang dan lain sebagainya. Ya memang nggak sampai sih ke haram, nggak sampai sih ya. Orang kenyang memangnya haram, kalau yang dimakan halal ya nggak apa-apa. Tapi secara etika, ya belum lagi apalagi di majelis, apalagi di majelis orang sendawa di majelis itu kan rasanya ya, ya cukup ganggu lah istilahnya gitu ya. Ini tadi kita jelaskan tentang Abi Juhaifah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau belum balik, beliau masih kecil, dan beliau dikenal dengan istilah Syurqat Ali bin Abi Thalib, ajudan Sayyidina Ali. Tidak bisa. Jadi kalau teman saja Sayyidina Ali dibarengin sama Abu Juhaifah, dan disebutkan Sayyidina Ali kalau beliau khutbah, Abi Juhaifah selalu menunggui di bawahnya, berdiri nunggu di bawah mimbar, sehingga dikenal dengan ajudannya Sayyidina Ali. Qala, berkata Abu Juhaifah, qala, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amma ana fala aqulu muttaqian. Amma ana, adapun aku, fala aqulu, maka aku tidak makan, muttaqian, dalam keadaan sandar siku. Aku nggak makan kiri, sandaran siku nggak makan. Jadi ketika makan memang makruh ya, beberapa posisi-posisi, misal berdiri, ya tidur, makruh ya. Termasuk juga julus ittika, duduk dalam posisi apa itu sandaran siku, itu berhukum makruh. Kenapa? Ya selain pastinya juga ada mudarat secara tibbiyan, secara medis ya, tubuh manusia ketika masuk makanan itu, termasuk juga ketika berdiri bahaya ya. Bahkan minum berdiri saja Nabi bersabda, ya, barang siapa yang minum berdiri falyastaqi, maka berusaha untuk muntahkan lagi. Sampai segitunya Nabi suruh berusaha untuk muntahkan lagi. Gimana pentingnya perhatian kepada sunnah minum duduk. Sekarang malah mayoritas ya di kota-kota kalau undangan pesta makan minum berdiri semuanya ya. Di gedung undangannya beratus, kursinya cuma 40. Yang lain cuma ada kan gitu kan. Kayak sebuah apa ya? Tren. Kalau di pesta-pesta itu berdiri itu gaya. Kayak orang-orang barat. Jadi kalau kayak pesta sambil berdiri, sambil ngobrol, ya kan? Ambil air, ambil minuman, jadi sambil ngobrol. Bikinnya gaya. Gak ada yang lebih bergaya, gak ada yang lebih bagus, zahir wa batin, melebihi daripada ikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka disinilah diusahakan jangan sampai kemudian kita minum berdiri, makan berdiri, apalagi udah berdiri pakai tangan kiri pula ya.
lengkaplah semuanya itu ya. Maka seakan-akan nggak punya ilmu, seakan-akan nggak ngaji. Ya, udah berdiri, tangan kiri, tambah ngerokok pula, ya. Ditambah pula dengan riba, wala campur semuanya. Na'udzubillah min. Dibiasakan untuk semuanya dengan adab, dengan etika. Ya. Khususnya makan. Makan disebutkan fala amma ana fala aqulu muttaqian. Adapun aku, maka aku tidak makan dalam keadaan duduk sandar siku, santai-santai. Kenapa? Karena disebutkan itu juga adalah salah satu kebiasaannya orang-orang sombong. Biasanya orang-orang sombong. Orang-orang yang bergaya, orang-orang yang kaya raya dan lain sebagainya, sehingga bersantai-santai di dalam makan. Maka Nabi menyebutkan, innama ana abdun aqulu kama yaqulul abd wa ajlisu kama yajlisul abd. Aku ini hamba. Aku ini hamba Allah ya. Tapi istilahnya secara etika, kebiasaan sehari-hari menunjukkan adalah orang biasa. Sesungguhnya aku adalah hamba. Bukan beliau itu semisal raja yang mewah, raja yang duduk di singgasana, raja yang dikawal oleh banyak prajurit. Dan lain sebagainya. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku ini hamba. Akul kama yakul abad. Aku makan seperti makannya hamba. Wa ajlis kama yajlisul abad. Aku duduk semisal duduknya hamba. Semisal itu Nabi. Duduk bareng sama sahabat makan. Kadang satu talam sama beberapa orang. Hadis Nabi menyebutkan sampai pernah Nabi makan satu nampan dengan orang yang punya penyakit kusta. Orang punya penyakit kusta Nabi makan satu talam. Coba ya, kalau kita berpikir jijik ya, jijik pun dan juga kita takut menular ya kan ya. Tapi Nabi kan. Nabi makan, Nabi menjaga perasaannya orang. Dan Nabi mengajarkan ketika makan sama orang kusta atau penyakit yang sekira dalam tanda kutip menular, Nabi membaca doa Allahumma thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Allahumma thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Ya Allah, thiqah, percaya kepada Allah, wa tawakkulan alaih, dan bersandar kepada Allah. Ya pada dasarnya sih tidak ada penyakit menular pada dasarnya. Masa nggak ada Ustaz? Ya ada sih, orang punya penyakit belet sampai mata sakit mata sekeluarga. Itu kan perasaan kita saja. Iya kan? Kalau penyakit ini nanti nular sama yang lain dan lain sebagainya. Hal yang semisal itu pernah terjadi. Dulu ada satu sahabat itu ngeluh sama Nabi. Ontanya dia jadi berkudis, jadi berkatal gara-gara onta kawannya yang gatel masuk ke kandang dia. Komplain lah dia. Sampai kepada Nabi komplainnya, Rasulullah, ontaku jadi gatal gara-gara ontanya dia masuk. Nabi kemudian menjawab, "Faman a'dal awal?" Kalau ontamu berkudis gara-gara ontanya dia, nah ontanya dia siapa yang buat dia kudis? Artinya tidak menafikan adanya apa ya, mungkin pengaruh dari satu penyakit ke penyakit yang lain, tapi Nabi mengajarkan untuk kekuatan iman, untuk mengajarkan kekuatan iman. Bisa jadi karena faktor keyakinan yang kuat, maka seseorang memiliki imun tubuh yang lebih kuat, sehingga tertolak dari dia berbagai macam penyakit yang akan masuk karena imunnya dia lebih kuat. Bicara lagi tentang iman, pastinya kaidah utama di dalam tauhid, kaidah utama itu adalah Masya Allahu kana wa ma lam yasha
lam yakun. Itu kaidah utama itu dalam tauhid. Masya Allah kan, apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak jadi. Mau apa lagi? Ya. Kadang-kadang juga mohon maaf, kalaulah semua penyakit menular itu pasti menular. Ya terus dokter-dokter itu gimana, Pak? Ya kan? Mestinya kan ada cara-cara untuk menghindar dari penyakit tersebut. Kita nggak bisa menjelaskan secara detail, secara medis, tapi mestinya Nabi mengajarkan kepada kita kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak gampang kemudian nyalahin orang atau juga menghindar dari orang dan lain sebagainya, sehingga apa itu nyakitin hatinya orang. Ya, khususnya orang yang punya memang penyakit memang dari sononya. Ya, mau ya apa lagi, terus kemudian dikucilkan dan lain sebagainya, maka gimana dia akan sembuh? Padahal orang sakit itu perlu lebih perhatian ekstra, kasih sayang yang ekstra dan lain sebagainya. Ini tadi hadis Nabi tentang posisi beliau makan, posisi beliau duduk. Ya. Hadis yang berikutnya 128. Wa billahi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali bin Akmar, sama Ali bin Akmar al-Tabi'in yang sudah kita jelaskan tadi. Qala berkata Ali bin Akmar, sami'tu aku mendengar Abu Juhaifah yaqul, Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu muttaqian, la aqulu muttaqian. Ulang-ulang Nabi 2 kali. Aku tidak makan dengan sandaran siku. Aku tidak makan dengan bersandaran siku. Ya, karena sifatnya orang yang itu tadi, rofahiyah, sifatnya orang-orang yang bernikmat-nikmat hidup. Nah, sedangkan di dunia tidak semisal itu sifat orang mukmin. Beda nanti kalau di akhirat lain, ya. Di akhirat nanti nikmat-nikmat semuanya ada. Kalau disebutkan bahwa seorang pernah disebutkan, diriwayatkan seorang wanita namanya miskinah, seorang wanita yang miskin. Dia suka sama majelis-majelis taklim, selalu hadir pengajian dia. Ya. Dan kemudian setelah wafat dimimpikan oleh banyak aulia di zamannya, dia pakai pakaian sutra hijau yang indah, cantik, dan dia berjalan di taman surga dengan gagahnya, dengan gayanya dia jalan. Dipanggil dia miskinah, ya miskinah, miskinah, wanita miskin. Dia noleh, zahabatil maskanah, wajah al-ghinal akbar. Iya dulu kau pantas memanggil aku miskin. Sekarang aku orang paling kaya di sini. Gitu ya. Mahal di Indonesia. Jalan apa kayak gini nih? Kau kayak sombong kan? Dia mengatakan hadi misyatul khuddam fi daris salam. Ini adalah jalannya khuddam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya khuddam di surganya Allah. Jalannya pembantu di jalan Allah. Ya. Bimanil hadhil manzilah, dengan apa kau bisa dapatkan kemuliaan ini? Qalbi mahabbati majalisil ilm, dengan cinta kepada majelis ilmu. Senang sama majelis. Kadang-kadang tidak diduga-duga Pak ya. Orang-orang kampung, ibu-ibu, ya, senang sama pengajian. Menjadikan derajatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Derajatnya mulia di sisi Allah karena senangnya sama pengajian. Hatinya selalu tertaut sama pengajian, yang tertambat sama pengajian. Maka ini tadi kita sampaikan tentang kalau di dunia ya pastinya ada akhlak, lebih dikedepankan, menjauhkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang sombong, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang kaya raya, ya,
Yang kadang-kadang mungkin kita berpikir untuk bergaya semisal mereka, nggak ada bagusnya itu semuanya. Ya, santai aja. Jadi orang tidak menjadi mulia gara-gara gaya. Orang jadi mulia tidak karena gerakan tubuhnya, enggak. Ya, maka oleh sebab itu kembali kepada amal soleh, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa amilus sholihat, illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nabi sampai mengulang 2 kali kata la aqulu muttaqian, la aqulu muttaqian. Aku tidak makan dalam keadaan ittikaf, dalam keadaan bersandar siku. Aku tidak makan bersandar siku. Hadis berikutnya 129. Wa bihi ilal qala hadatsana Yusuf bin Isa qala hadatsana Waqi qala hadatsana Israil an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kalau Simak bin Harb sudah pernah kita jelaskan ya, dia seorang tabi'in yang mendapati 80 sahabat ya. Sudah kita jelaskan beliau buta, kemudian tawasul dengan 80 sahabat yang beliau jumpai sampai akhirnya melek lagi matanya beliau. Karena tapi disebutkan Imam Bukhari tidak mau menerima hadis yang dari Simak bin Harb karena dianggap hafalannya lemah. Ya, kehati-hatiannya Imam Bukhari. Ya. Tapi imam-imam yang lain menerima. Padahal wali keramat ya, tapi dari Jabir bin Samurah sudah pernah kita jelaskan, ini juga seorang sahabat Jabir bin Samurah, ibunya itu adalah adiknya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya Jabir bin Samurah, berarti istrinya Samurah itu adalah adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu 10 yang dijamin masuk surga. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas juga keluarga dari Rasulullah, dari ibu, keluarganya Rasulullah dari ibu. Ya, ahli pemanah di kalangan para sahabat, ahli pemanah kalangan sahabat. Ya. Nabi disebutkan tidak pernah memperjelas, menebus seseorang dengan ayah ibunya kecuali 2 orang. Jadi kalau orang Arab itu sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada seseorang itu kan mengatakan ini, fidaka abi wa ummi, tebusanmu adalah ayah ibuku, tebusanmu adalah ayah. Sahabat sering bilang sama Rasulullah, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, tebusanmu adalah ayah ibuku wahai Rasulullah. Artinya yang penting kau selamat, ayah ibuku gak selamat gak ada masalah ya Rasul. Kayak gitu. Kalau disebutkan dalam sejarah, Nabi tidak pernah berkata fidaka abi wa ummi kepada seseorang kecuali 2 orang. Satu kepada putrinya sendiri Siti Fatimah, yang kedua kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan Badar beliau mengatakan pada pamannya itu, irmi ya Khalid, panahlah wahai pamanku, fidaka abi wa ummi, tebusanmu adalah ayah ibuku. Ya, itu adalah sebuah kata-kata yang istilahnya penghormatan tinggi bagi orang Arab sebagai bentuk menunjukkan bahwa kemuliaannya dia di mata seseorang. Sehingga tadi siapa? Jabir bin Samurah, ibunya itu adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu 10 yang dijamin masuk surga. Jabir bin Samurah berkata, ra'aitu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqian, bersandar, duduk bersandar, ala wisadatin, di atas bantal, di atas bantal. Jadi kalau duduk biasa tidak makan, nampak Nabi, tapi tidak makan. Kalau makan, Nabi memperjelas dia tidak makan dalam keadaan ittikaf.
Berikutnya babu maja'a fi ittikai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab membahas tentang bersandarnya Rasulullah kepada seseorang. Kalau tadi bersandar dengan bantal, bersandar siku, ini bersandar sama seorang maksudnya dipapah sama seorang atau dituntut sama seseorang. Oke. Jadi kalau umpamanya pas dituntut atau apapun, ya, niatkan untuk dulu Rasulullah juga pernah dituntut, gitu kan ya. Sehingga dalam segala amal bisa meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kemarin juga waktu haul di langitan, kalau disebutkan salah satu yang membaca manaqib Syekh Al-Imam Kiai Haji Abdul Hadi Said, beliau disebutkan orang ketika beliau setelah kecelakaan dan beliau sholat sampai nggak bisa berdiri, sholat duduk, sholat tidur, ya beliau ngomong sama orang sekitarnya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa Kiai alhamdulillah? Kalau alhamdulillah, saat-saat inilah aku bisa mengamalkan ilmu yang ku baca di kitab-kitab. Gitu ya. Kapan pula bisa sholat duduk, kapan pula bisa sholat tidur, kalau nggak uzur yang semisal ini. Ya. Sehingga ketika dalam keadaan sakit, dia memandang sisi mengamalkan ilmu, sisi mengamalkan ilmu. Kayak gitu ya, seseorang sholat, seseorang yang alim, ya dia tidak banyak mengeluh, tapi dia memandang dari sisi lain dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis yang ke-130. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah tadi an Humaid ini pamannya Ahmad bin Salamah. An Anas dari Sayyidina Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun sama Rasulullah, ya. Pertama kali di kota Madinah ikut Rasulullah, Sayyidina Anas umur 10 tahun. Maka Rasulullah wafat, umur Sayyidina Anas baru 20 tahun. Nah, 10 tahun total ketika di kota Madinah. Sayyidina Anas di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan. Sesungguhnya Nabi pada suatu saat syakiyan itu sakit. Syakiyan itu mengeluhkan sakit. Fa kharaja, Nabi keluar, yatawakkau ala Usama bin Zaid, bertumpu kepada Usama bin Zaid. Jadi tidak dengan tongkat, tapi bertumpu kepada Usama bin Zaid. Dituntut sama Usama bin Zaid. Bisa jadi dituntut atau bisa jadi juga bertumpu pundaknya Usama bin Zaid yang dipegangkan Rasulullah. Itu ya tawakal. Wa alaihi thawbun kitri. Nabi memakai pakaian katak. Qad tawashshaha bihi. Tawashshaha itu pakaiannya di tengahnya nampak beda, ada warna lain. Fa shalla bihim, kemudian Nabi sholat dengan orang. Artinya sholat dengan orang dengan dipapah sama Sayyidina Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ma'ruf, sahabat, masih muda, cucu angkat Rasulullah istilahnya. Ya, cucu angkat Rasulullah, putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah. Dari zaman Sayyidah Khadijah sudah di rumah Siti Khadijah. Ya. Dihadiahkan kepada Rasulullah ketika menikah dengan Rasulullah. Maka pernah kita sebutkan orang-orang yang di rumahnya Rasulullah, ya, dari pemuda-pemuda. Yang pertama Sayyidina Zaid bin Harithah. Ini budaknya Siti Khadijah.
kemudian dihadiahkan ke Rasulullah, kemudian dipertikaikan oleh Rasulullah. Tapi tetap serumah. Kemudian Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ponakannya Siti Khadijah. Karena Awam ini bapaknya Zubair itu saudaranya Siti Khadijah. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Zubair bin Awam bin Khuwailid. Zubair ini saudaranya Siti Khadijah. Ya. Kemudian berikutnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini yang di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan bagaimana perhatiannya Rasulullah kepada sholat jamaah, sehingga beliau menjadi imam pun dalam keadaan sakit dan ke masjid di Bopong masih tetap sholat berjamaah. Ya. Sudah pernah kita sampaikan bahwa tidak ada riwayat Nabi meninggalkan sholat jamaah kecuali di hari-hari terakhir beliau wafat. Di hari-hari terakhir beliau wafat yang menyuruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk ganti jadi imam sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan itu pun setelah melalui proses Nabi pingsan beberapa kali untuk wudhu sholat isya. Sudah pernah kita sampaikan itu. Ya, sholat terakhirnya Nabi sama sahabat itu di hari Sabtu malam Ahad maghrib. Itu sholat terakhir Nabi sama sahabat. Kemudian setelah itu Nabi tidak keluar lagi. Kalau disebutkan sholat isya Nabi mau keluar, Nabi pingsan. Kemudian diambilkan wudhu, Nabi memaksakan diri untuk wudhu. Habis wudhu pingsan lagi. Sampai 2 kali wudhu pingsan lagi. Akhirnya barulah Nabi bersabda, "Muru Abu Bakar falyusalli binnas." Perintahkan Abu Bakar untuk sholat dengan orang-orang semuanya. Maka Abu Bakar lah yang sholat beberapa hari sama sahabat. Rasulullah di rumah, dan besar kemungkinan jamaah, tapi di rumah. Yang kami maksud adalah tidak keluar dari kamarnya beliau, itu hanya di akhir hayatnya. Sebelum-sebelumnya selalu Rasulullah sholat keluar di masjid. Sampai disebutkan ketika Rasulullah pulang dari perang Uhud, pulang dari perang Uhud, padahal sejarah menyatakan Nabi pulang Uhud itu penuh dengan luka. Gigi gerahamnya Nabi, pipisnya Nabi, terus kemudian besi ada yang nonjok masuk ke dalam pipinya Nabi sampai ngerusak gigi gerahamnya Nabi. Besi masuk, besi mirfah, besi penutup wajah, dan lain sebagainya dari berbagai macam lukanya Nabi. Sampai Nabi itu dibopong, untuk ke masjid itu disebutkan nyeret kakinya Nabi. Itu masih Nabi ke masjid sholat maghrib. Kemudian sholat isya Nabi ke masjid tidak dibopong, tapi disebutkan masih banyak luka sehingga diperban semuanya. Nabi nggak meninggalkan sholat jamaah. Kemudian di malam hari mau subuh, kemudian ada informasi orang Quraisy akan menyerang kembali. Orang Quraisy akan menyerang. Itu sebelum subuh ada sahabat yang kasih kabar. Sebelum subuh, izin ke Bilal untuk menyampaikan kepada Nabi sebelum subuh, sehingga Sayyidina Bilal nggak memperbolehkan, jangan Nabi istirahat. Gitu. Kalau Nabi dengar dari dalam, akhirnya Nabi keluar. Ada apa? Kalian Rasulullah gini ya Rasulullah. Setelah sholat subuh Rasulullah kemudian bersabda, semua kemarin yang ikut perang Uhud semuanya nanti berangkat bareng sama kita ke Hamra'il Asad. Perang Hamra'il Asad. Maka berangkatlah sahabat yang semuanya terluka.
Dan Nabi tidak memperkenankan orang yang tidak ikut perang Uhud. Tidak ikut perang Uhud, tapi ikut nggak dibolehin sama Nabi kan? Uhud saja. Sehingga disebutkan para sahabat itu yang barusan lukanya ditutup, yang barusan yang macam-macam keluar semuanya saudara sudah iman sahabat ini apa ya? Baru kemarin perang Uhud, pagi hari Nabi sendiri luka. Keluarlah sahabat, sisa sahabat. Ya, setelah wafat 70, ya, ditawan 70, ya, berkurang berapa? 140 orang dari 700 orang. Sisanya lebih kurang mungkin 500 sekian berangkat semua. Hah? Kehamdalillahan. Sampai ada satu sahabat kadang-kadang terlambat dia, ditanyain sama Nabi, "Aina fulan? Mana fulan?" Belum nampak ya Rasulullah. Nabi belakang menengok, "Aina fulan? Mana fulan?" Sampai ada dua sahabat yang sampai malam hari di Hamraul Asad belum datang. Ya, Nabi nanya terus, "Mana fulan? Mana fulan?" Sampai akhirnya dua orang ini datang di tengah malam. Nabi yang bersabda, Nabi tahu kan gitu tadi. Nabi bersabda, kalau dia datang suruh masuk ke kemah dulu. Maka datang tengah malam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bukannya kami tidak mau ngikutin perang Anda ya Rasulullah, tapi saudara ini ya Rasulullah terlukanya parah ya Rasulullah, sehingga dia tak bisa berjalan, sehingga dia harus aku gendong ya Rasulullah." Jadi tetap digendong untuk ikut perang ya Hamraul Asad. Kayak gitu ya kuatnya iman sahabat ya. Padahal baru luka-luka luar biasa di perang Uhud, Nabi nyuruh untuk tetap. Ini tadi kita sampaikan tentang kekuatan iman para sahabat. Hadis yang ke-131. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Muhammad bin Mubarak qala hadatsana Atha bin Muslim al-Khafaf al-Halabi qala hadatsana Ja'far bin Burqan an Atha bin Abi Rabah. Ini Atha bin Abi Rabah pernah kita sampaikan juga sejarahnya seorang tabi'in mulia. Anil Fadl bin Abbas, dari Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas putranya Sayyidina Abbas, akbar aulad Sayyidina Abbas. Anak yang terbesarnya Sayyidina Abbas namanya Fadl. Anak terbesar, jadi abangnya Abdullah bin Abbas. Ada beberapa putra-putranya Sayyidina Abbas terkenal ya. Ada Abdullah, ada Qusam, ada beberapa namanya Qasim, ada namanya ada namanya siapa? Ubaidillah atau siapa namanya. Ada beberapa anaknya 4 atau 5 Sayyidina Abbas. Yang paling besar Fadl. Sehingga Sayyidina Abbas dijulukin Abul Fadl. Bapaknya Fadl. Bapaknya Fadl. Anak terbesarnya adalah Fadl bin Abbas. Sayyidina Fadl bin Abbas ini termasuk orang yang memandikan baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memandikan Rasulullah, Fadl bin Abbas. Dan terkenal juga beberapa kali beliau dibonceng sama Rasulullah. Jadi di antara sepupu Rasulullah yang disayang sama Nabi, dibonceng sama Rasulullah. Satu onta, 2 orang, satu onta. Menunjukkan keakraban sama Rasulullah. Sayyidina Fadl bin Abbas, akbar aulad Sayyidina Abbas. Anak terbesarnya Sayyidina Abbas namanya Fadl. Sehingga Sayyidina Abbas juga demikian dikenal Abul Fadl. Abul Fadl. Ya. Sayyidina Fadl bin Abbas meninggal dunia. Ikhtilaf ulama, beda pendapat. Ada yang mengatakan di perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu berarti akhir kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Yordan. Perang Yarmuk. Ya. Ada juga yang mengatakan beliau wafat di masa Sayyidina Umar, di masa Ta'un Amwas. Masa yang masyhur itu, Ta'un Amwas itu masa masa penyakit menular di Syam, di Syria. Sehingga banyak sahabat meninggal dunia di Syam. Sayyidina Umar bin Khattab
sampai di Syam ketika terjadi taun tersebut. Tapi Sayyidina Umar tidak jadi masuk. Ya, waktu itu pemimpin pasukannya namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, Sayyidina Abu Ubaidah juga demikian wafat di tahun Amwas. Banyak sahabat yang wafat di masa taun itu. Taun itu apa ya? Apa? Kalau kita sebut ya, masa ya wabah penyakit ya. Orang gampang mati, sebentar mati. Pagi sehat, sore mati. Sore sehat, pagi mati. Banyak yang meninggal dunia. Ribuan sahabat meninggal dunia di Syam. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab tidak jadi masuk. Ya. Satu orang sahabat bertanya sama Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, apakah kau takut dari takdirnya Allah?" Takut dengan takdirnya Allah. Sayyidina Umar mengatakan, andai kan bukan kau sahabat Rasulullah, udah kupukul kau. Katanya gitu kan Sayyidina Umar. Nafirru min qadaillah ila qadaillah. Kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Karena ada sabdanya Nabi, kalau ada taun di satu daerah, maka yang luar jangan masuk ke daerah tersebut, yang dari dalam daerah jangan keluar. Itu pesannya Nabi. Ya, jadi kalau ada wabah penyakit menular yang dahsyat di satu daerah, yang di luar daerah tersebut jangan masuk. Berarti itu nentang takdir itu berarti. Nantang yang di dalam jangan keluar. Kenapa? Bisa jadi membawa wabah penyakit yang lain. Ya, biar selesai di situ. Itu diantara sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Fadl bin Abbas termasuk orang yang meninggal dunia di masa taun Amwas. Salah satu masa taun yang sangat terkenal di masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan alhamdulillah. Suratul Ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana baban wa adkhilna fi zumrat ahbabak. Fasih qulubana lita'allum antuna. Waj'alna min qaumin tuhibbuna wa yuhibbuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.